Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelum mata kuliah sejarah peradaban Islam klasik kita teruskan, ada baiknya kita berdoa ya. Ayo, saya minta untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ini kira-kira masuk semua ya. Baik, kita absen ya satu persatu. Nanti kalau ada teman yang nggak hadir, saya ingin keterangan ketidakhadirannya kenapa, barang ada yang tahu ya. Kita absen. Baiklah saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuki pada pembahasan selanjutnya, kita kemarin sedikit membahas, sudah banyak ya, panjang lebar membahas tentang kerasulan Muhammad SAW sampai Rasulullah meninggal. Banyak sekali warisan-warisan ya, warisan-warisan yang dilakukan atau ditinggalkan semasa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Yang pertama tentang pemerintahan, bahwasanya kekhalifahan itu yang pertama kali ya di masa sahabat Abu Bakar, karena di masa Rasulullah bukan khalifah. Kepemimpinan mutlak di tangan Rasulullah sebagai pemimpin. Baru pada sahabat Abu Bakar kepemimpinan atau pemerintahan itu berubah menjadi kekhalifahan. Jadi khalifah Abu Bakar Siddiq menetapkan standar kepemimpinan Islam yang adil dan berintegrasi. Yang kedua, apa yang sudah ditinggalkan, peradaban yang sudah ditinggalkan Abu Bakar Siddiq, termasuk era penaklukan, memulai era penaklukan yang signifikan, di mana beliau memperluas wilayah kekuasaan Islam dan menyebarkan pesan agama, ya, pesan agama ke berbagai bangsa. Yang berikutnya yang dilakukan oleh beliau adalah memberikan teladan sebagai seorang pemimpin. Ya, beliau dikenal sebagai pemimpin yang jujur, kemudian tegas, kemudian amanah. Adapun latar belakang sahabat Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk sebagai khalifah, karena beliau di samping sebagai seorang sahabat, beliau juga seorang mertua daripada Rasulullah SAW, orang tua ayah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Gelar As-Siddiq beliau dapatkan dari kepercayaan Rasulullah Muhammad SAW terhadap beliau, karena hanya beliaulah orang yang pertama kali percaya terhadap mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Atas kepercayaan sahabat Abu Bakar Siddiq terhadap mi'rajnya Rasulullah, maka Rasulullah menyandangkan As-Siddiq kepada sahabat Abu Bakar. Proses pengangkatan sahabat Abu Bakar sebagai khalifah pertama memang tidaklah mudah. Hampir saja terjadi perang saudara antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin, di mana sahabat-sahabat Ansor merasa lebih berhak ya untuk mengusulkan dari sahabat Ansor menjadi khalifah. Begitu juga dari sahabat Muhajirin ya, merasa berhak untuk memunculkan seorang pengganti daripada Rasulullah Muhammad SAW. Tantangan-tantangan besar yang dihadapi oleh sahabat Abu Bakar di awal kekhalifahan itu, pertama, beliau dihadapkan pada banyaknya orang-orang yang melakukan kemurtadan. Apa alasan orang-orang Islam itu melakukan kemurtadan? Alasannya sepele.
Rasulullah yang dianggap segala-galanya ternyata meninggal. Itu yang menyebabkan mereka itu kemudian melakukan kemurtadan, kembali ke agama nenek moyang. Seperti kita tahu di masa Rasulullah Muhammad SAW, terutama ketika beliau ada di Madinah, banyak sekali peradaban-peradaban Islam yang sudah dibangun dan dibina. Salah satunya adalah momentum di mana beliau mencatat sebuah kenangan besar yang diingat oleh seluruh dunia, yaitu bentuk toleransi beragama yang tertuang dalam Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu adalah satu catatan besar di mana Rasulullah mengawali bahwasanya terciptanya perdamaian diawali dengan kesadaran individu di dalam beragama dan bertuhan. Nah, ketika Rasulullah sudah mulai sakit-sakitan, beliau mempercayakan kepemimpinannya itu kepada sahabat Abu Bakar. Dimulai dengan beliau Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami sholat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kekhalifahan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di mana kepemimpinan Islam pasca Nabi Muhammad SAW beliau ditunjuk secara aklamasi. Ketika Rasulullah SAW belum dikebumikan, ya, banyak sekali usulan-usulan, baik itu usulan dari orang-orang muhajirin maupun usulan atau pendapat dari orang-orang golongan Ansor. Siapakah yang berhak untuk menggantikan posisi Rasulullah Muhammad SAW? Sebelum Rasulullah dimakamkan, maka muncullah aklamasi dan merucut kepada sahabat Abu Bakar Siddiq yang ditunjuk oleh sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan sebagai khalifah. Di sini awal kepemimpinan Islam menjadi kekhalifahan. Apa alasan daripada sahabat Abu Bakar ditunjuk? Maka atas apa yang telah ditemukan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, bahwasanya banyak sekali orang-orang yang melakukan murtad, disinilah peran pertama atau tantangan pertama yang dilakukan atau yang dihadapi oleh sahabat Abu Bakar, mengadakan perang riddah, melakukan perlawanan supaya mereka orang-orang itu tidak melakukan kemurtadan. Banyak sekali tokoh-tokoh pemberontak yang saat itu menjadi motor katakan atau menjadi pemimpin terhadap kemurtadan. Di antaranya adalah Musailamah al-Kazzab. Ini yang pertama. Terus kemudian ada yang bernama Al-Aswad al-Ars. Ini. Nah, atas kemurtadan tersebut kemudian saudara-saudara sekalian, sahabat Umar dibantu oleh seorang panglima besarnya yang bernama Khalid bin Walid. Dia melakukan banyak hal ya supaya orang-orang yang murtad kembali kepada agama Islam. Kemudian langkah yang berikutnya yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq atas saran daripada sahabat Umar bin Khattab itu melakukan pengumpulan mushaf Al-Quran. Kenapa sampai kemudian ada usul pengumpulan mushaf Al-Quran? Ketika perang riddah terjadi, ya, banyak sekali para penghafal Al-Quran itu meninggal dunia. Maka muncullah pemikiran daripada sahabat Umar bin Khattab, seandainya para hafid Quran itu meninggal, maka tidak akan ada lagi Al-Quran. Maka usul daripada sahabat Umar bin Khattab kepada sahabat Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan mushaf yang tercecer dari hafalan orang-orang atau sahabat-sahabat, dari pelepah kurma, ya, juga dari kulit-kulit pohon, itu dikumpulkan sebatas pengumpulan mushaf itu. Maka atas ide daripada sahabat Abu Bakar, atas ide dari sahabat Umar bin Khattab,
sahabat Abu Bakar mengapresiasi itu, dikumpulkanlah kemudian para hafid Quran untuk bersama-sama mengumpulkan pelepah-pelepah kurma yang di sana itu ada bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Baik saudara-saudara sekalian, kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq itu di masanya juga banyak melakukan ekspansi, ya, perluasan wilayah kekhalifahan. Ya. Paham apa ekspansi itu? Ekspansi itu, ya benar. Ekspansi adalah perluasan wilayah, ya. Nah, perluasan wilayah itu tidak sama dengan orang itu melakukan perluasan antar kecamatan, enggak. Di zaman sahabat Abu Bakar, perluasan wilayah atau ekspansi itu antar negara. Kalau kita pikirkan sekarang, kalau kita kiaskan sekarang, contohnya apa? Contoh yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar sendiri melakukan ekspansi perluasan wilayah ke daerah Irak, ya, ke daerah Irak, wilayah Irak. Tahu Irak? Ya, namanya dulu bukan Irak, tapi Baghdad. Itu namanya. Nama Irak dulu itu Baghdad. Melakukan perluasan atau ekspansi ke daerah Baghdad. Kemudian sahabat Abu Bakar juga melakukan ekspansi ke daerah Suriah. Mana Suriah itu? Ya Suriah yang sampai sekarang banyak konflik, ya. Itu yang dipimpin oleh panglima-panglima seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Amr bin As, kemudian Yazid bin Abi Sufyan. Ini para panglima-panglima yang dipercaya oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga termasuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq di zamannya itu melakukan pembukaan wilayah baru, ya, pembukaan wilayah baru, di mana penaklukan itu menandai awal ekspansi besar Islam keluar Jazirah Arab. Saudara-saudara sekalian, kemudian kepemimpinan dan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq itu menjangkau pada ranah-ranah pemerintahan. Misalnya menjaga kesinambungan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, ya, menjaga toleransi, memperbaiki administrasi, itu dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk juga Abu Bakar As-Siddiq ini membangun membangun instansi kemiliteran yang ditunjuk sebagai panglimanya, yaitu Khalid bin Walid. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dalam masalah kebijakannya yaitu menegakkan zakat, ya, di mana orang-orang di masa sahabat Abu Bakar banyak sekali yang tidak membayar zakat. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar kemudian zakat itu dianggap penting, ya, dianggap penting untuk apa? Untuk memakmurkan kehidupan masyarakat. Selain itu, apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dalam pemerintahnya yaitu melakukan stabilitas politik, di mana stabilitas politik itu mencakup stabilitas politik di bidang sosial yang dilakukan di tengah-tengah situasi masyarakat pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Itu penjelasan untuk hari ini tentang kekhalifahan sahabat Abu Bakar Siddiq. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau ada pertanyaan nanti akan kita coba, ya, untuk menjelaskan lebih luas lagi tentang kiprah dari khalifah yang pertama sahabat Abu Bakar Siddiq. Nah, baiklah, akan saya jawab pertanyaan yang cukup bagus ini, ya, cukup bagus pertanyaannya. Dari mana, Mas? Oh iya. Gini, tentang pertanyaan Anda. Jadi kesimpulan untuk perkuliahan ini tentang sahabat Abu Bakar Siddiq, beliau meletakkan fondasi kekhalifahannya, ya, melakukan banyak ekspansi, ya, ekspansi untuk memperluas jaringan pemerintahannya, memperluas dakwah agama Islam setelah wafatnya Nabi. Kemudian beliau menunjukkan sebagai pribadi yang berkualitas, ya,
sebagai pemimpin yang berkualitas, yang menunjukkan keberanian dan kebijaksanaannya di dalam menghadap berbagai krisis pasca kenabian, membuktikan kualitasnya sebagai pemimpin sejati. Beliau juga merupakan teladan yang abadi. Meskipun masa pemerintahan beliau sangat singkat. Ada yang tahu tadi yang saya ulas? Ada yang ingat berapa? Hanya 2 tahun beliau menjabat sebagai khalifah. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh beliau cukup menjadikan para penerusnya selanjutnya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Thalib itu menjadi khalifah yang kemudian cara pemimpinannya berkesinambungan. Itu saja mungkin untuk perkara ini. Terima kasih untuk hadirannya dan pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Bisa saya akhiri perkuliahan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.